Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Jemaat GKJ Condong Catur, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 40 dan 41. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Berkat kesehatan dan kesegaran untuk aktivitas kami sudah kami rasakan di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas hari ini, namun sebelumnya perkenankan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh menjadi landasan beraktivitas di hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan dari Matius pasal 25 ayat 40 dan 41 akan dibacakan oleh Adik Cio, murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Cio untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 25 ayat 40-41 yang demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dik Cio. Tuhan memberkati. Tema renungan pagi ini adalah diberkatilah mereka yang membuat orang tertawa. Menolong orang yang sepadan dengan kita itu hal biasa, sebab mereka juga akan membalas kebaikan itu kepada kita. Apalagi menolong orang yang kaya, itu enak, karena mereka pun segera akan membalas kita. Tetapi menolong orang yang paling hina adalah perbuatan yang mulia, sebab mereka kesulitan membalas budi baik kita. Ungkapan saudaraku yang paling hina umumnya dipakai untuk menunjuk jemaat Kristen, sedangkan ungkapan semua bangsa biasanya menunjuk pada semua orang non-Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kriteria saat pengadilan terakhir adalah bagaimana mereka memperlakukan pengikut Kristus yang menderita dan yang membutuhkan bantuan. Dan Yesus menyamakan dirinya dengan mereka, dengan yang menderita, dengan mereka yang paling kecil, dengan mereka yang paling
hina. Di dunia ini ada banyak sekali sifat karakter watak manusia. Namun yang pasti tidak semua orang membenci kita. Ada banyak sekali yang baik budi dengan mengasihi kita. Tuhan pasti tidak akan melupakan mereka yang berbuat baik kepada umat-Nya. Di lain pihak, para pembenci dan penganiaya jemaat pasti mendapat penghakiman yang setimpal. Kalau keadilan tidak ditegakkan di dunia ini, masih ada Sang Hakim Agung yang akan mengadili mereka. Kristus, Sang Raja Mulia, baru akan kita temui nanti di akhir zaman saat Ia tampil sebagai hakim. Untuk saat ini, saat sekarang ini, Ia berkenan dijumpai dalam diri orang-orang kecil dan sederhana, yakni mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang dipenjara, dan sebagainya. Apa makna inspirasi dari melakukan segala sesuatu kepada orang yang paling hina? Pertama, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama yang paling hina sekalipun, ternyata hal itu kita lakukan bagi Tuhan. Bahasa hariannya, tidak ada satupun kebaikan, sekecil apapun yang kita lakukan itu yang sia-sia. Kedua, inspirasi perbuatan baik itu sederhana saja. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, sapaan, kunjungan, dan keramahan kepada sesama. Yang ketiga, semoga kita pun termotivasi untuk melakukannya kepada sesama dan tidak berlaku semena-mena kepada orang lain, terutama kepada yang paling hina. Sebab segala sesuatu yang kita buat bagi mereka ternyata tertuju untuk Tuhan. Ayo, mari kita lakukan segala kebaikan dengan setulus hati kepada semua orang tanpa pilih bulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini akan kita akhiri dengan sebuah Alkisah. Seorang Irlandia meninggal dan menghadapi pengadilan terakhir. Dia melihat antrian panjang, gilirannya masih lama. Jadi ia memperhatikan percakapan antara Kristus dengan orang-orang itu. Membaca buku besarnya, Kristus berkata kepada orang yang paling depan dalam antrean, "Aku melihat di catatan ini, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Hai hamba yang baik, masuklah ke dalam kerajaanku." Kepada orang yang berikutnya ia pun berkata, "Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Masuklah dalam kerajaanku." Orang Irlandia itu semakin gelisah
sebab ia merasa tidak pernah memberi makan kepada sesama, tidak pernah melawat mereka yang dipenjara atau orang sakit. Akhirnya tibalah gilirannya. Dia gemetar menanti apa yang akan dikatakan Yesus tentang dirinya. Setelah hening sejenak, Kristus berkata, "Memang tidak banyak tertulis tentang apa yang engkau lakukan di sini. Tetapi engkau sungguh telah berbuat sesuatu untuk aku. Ketika aku sedih, batinku tertekan, engkau datang dan menceritakan kepadaku kisah jenaga yang membuat aku terhibur dan tertawa. Masuklah ke dalam kerajaanku." Kisah yang ditulis oleh Tony Castell ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan kasih dalam bentuk apapun dan seberapapun kecilnya tidak pernah diabaikan atau diremehkan oleh Kristus. Dan tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan yang sia-sia di hadapan Kristus. Bahkan ketika kita menghibur orang yang sedih dengan sepenuh hati, mengusap air mata mereka, kita pun telah melakukannya untuk Kristus. Berbahagialah mereka yang membuat orang tertawa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Kau telah memberikan kepada kami renungan yang sungguh baik, kiranya boleh menjadi pedoman aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.